Perkenalkan, nama saya Benediktus Putra Dultunif. Saya adalah mahasiswa pendidikan Geografi C, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Stambuk 2020. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat personal geodatabase pada aplikasi ArcMap. Nah, sebelumnya kalian harus membuat terlebih dahulu tempat file untuk menyimpan geodatabase kita. Untuk membuatnya, di sini langsung saja akan buka pada tab katalog. Klik kanan pada file yang sudah kalian buat. Di sini saya sudah buat namanya SIG basis data. Klik kanan, pilih new, personal geodatabase. Nah, pada personal geodatabase ini kalian ubah namanya menjadi nama kabupaten yang ingin kalian buat. Di sini saya buat daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Nah, kemudian untuk membuat fitur dataset, di sini kalian bisa klik kanan pada personal geodatabase, lalu pilih bagian new, fitur dataset. Di sini kalian ubah namanya menjadi IG dasar. Next, gunakan waktu yang UTM John 49S, dan untuk vertikalnya Word WGS 1984. Klik next. Nah, untuk koordinat di sini exit tolerance di sini biarkan saja default seperti yang diberikan oleh ArcMap. Klik finish. Nah, strategi dasar kita bentuk, kita buat lagi yang baru sama seperti membuat IG dasar, fitur dataset. Kita ketik di sini namanya IG tematik. Sama juga waktunya 49S, vertical word 1984, next, finish. Nah, sini kita sudah membuat dua fitur dataset. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat fitur class. Di sini saya akan membuat dua fitur class dan dua fitur class untuk IG dasar dan IG tematik, masing-masing dua. Kalau untuk kalian bisa membuat sesuai kemauan, karena itu sesuai kebutuhan juga membuat. Nah, cara untuk membuatnya itu klik kanan pada IG dasar, new, fitur class. Nah, di sini saya akan membuat peta batas administrasi ADM, aliasnya peta administrasi. Tipenya itu kita bikin polygon filters. Next, untuk file name-nya kabupaten dan data type-nya text. Klik finish. Nah, untuk yang kedua kita buat lagi yang sama seperti peta administrasi. Sini saya buat peta underscore ibu kota underscore administrasi, alias kabupaten. Tipe datanya point filters. Next, untuk file name-nya kita buat di kabupaten, data type-nya text. Finish. Nah, untuk IG dasar kita sudah jadi, dan kemudian untuk IG tematik. Nah, untuk membuatnya sama juga seperti pada IG dasar, kita klik kanan, new, fitur class. Sini saya akan membuat dua fitur class. Yang pertama itu peta hujan. Untuk aliasnya peta intensitas hujan. Untuk tipe datanya polygon filters. Next. Nah, di sini file name saya akan buat dua, yaitu intensitas underscore hujan dan salah ya. Yang pertama di sini saya bikin kelas underscore hujan. Yang kedua intensitas underscore hujan. Yang ketiga klasifikasi underscore hujan. Yang keempat skor underscore hujan. Sisanya untuk yang skor hujan di sini data type-nya kita buat untuk short integer, dan sisanya itu data type-nya text. Klik finish. Nah, untuk data yang kedua sama seperti yang tadi,
saya akan buat namanya peta kemiringan underscore lereng, aliasnya peta kemiringan lereng. Tipe filternya polygon. Next. Nah, di sini saya bikin 3 field name. Yang pertama kemiringan underscore lereng, yang kedua klasifikasi underscore lereng, dan yang keempat score underscore lereng, yang ketiga. Dan untuk skornya kita pilih sort integer data type-nya, lalu finish. Nah, sini kita sudah membuat filter class dari 2 filter dataset, IG dasar dan IG tematik. Dan untuk menyamakan domainnya sendiri itu kita bisa klik kanan pada geodatabase kita, lalu pilih properties. Nah, di sini kita akan membuat domain name sesuai dengan data pada IG dasar IG tematik. Pertama kita klik peta batas tunggu sebentar untuk klik kanan pada personal geodatabase, properties, domain. Oke, sudah pas ternyata. Kemudian untuk domain name-nya ini kita akan isi sesuai dengan terkait dengan filter class yang sudah kita buat dari filter dataset tadi. Sini saya akan membuat Oke, yang pertama itu adalah peta kemiringan lereng. Lalu yang kedua adalah intensitas hujan. Dan yang ketiga klasifikasi hujan. Yang keempat saya buat kemiringan lereng udah ya. Keterangan tanah, 5 arahan, dan yang terakhir nama kabupaten. Oke. Nah, di sini setelah kita buat domainnya, di sini kita bisa isi kode-kode tertentu, di mana kode ini adalah sebagai penanda untuk kita membuat peta nanti. Nah, cara supaya ini bisa kita isi, kita klik yang pertama pada field type ini, pada domain kemiringan lereng, ubah menjadi teks. Nah, lalu bisa kita klik di sini. Di sini kita akan memasukkan 5 data. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kode yang pertama itu kita isi 1,00% sampai dengan 5,00%. Untuk data yang kedua 5,01% sampai dengan 15,00%. Untuk data yang ketiga 15,01% sampai dengan 25,00%. Yang keempat 25,01% sampai dengan 40,00%. Yang terakhir 40,00% atau lebih. Oke, untuk yang intensitas hujan sini saya akan isi 4 kode. Ubah dulu filenya menjadi teks. 1, 2, 3, 4.
deskripsinya sendiri, yang pertama itu kurang 1750 mm per hari, dan yang kedua 2000 mm per hari, yang ketiga 2250 mm per hari, yang terakhir kita buat 3000 mm per hari. Sini kalian untuk deskripsinya sendiri kalian bebas, dan itu tergantung kebutuhan kalian semua ya. Nah, lanjut ke klasifikasi hujan. Sini saya buat 4 kode. 1, 2, 3, 4. Untuk kode yang pertama, deskripsinya sangat rendah. Yang kedua rendah. Ketiga sedang. Yang keempat tinggi. Untuk keterangan tanah itu saya akan isi 7 kode. Pertama kita ubah dulu menjadi teks aktif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk kode yang pertama deskripsinya saya buat sangat peka. Yang kedua agak peka. Yang ketiga tidak peka. Yang keempat tidak peka. Yang kelima kurang peka. Yang keenam peka. Dan yang ketujuh agak peka. Nah, selanjutnya ke arahan. Sini saya akan buat 4 kode. Ubah lagi menjadi teks pada file type. 1, 2, 3, 4. Pada deskripsinya saya buat yang pertama itu kawasan lindung. Yang kedua kawasan penyangga. Yang ketiga kawasan budidaya tanaman tahunan. Yang ketiga kawasan budidaya tanaman musiman. Yang terakhir nama kabupaten, saya akan buat 5 kode. Nah, di sini nama kabupatennya juga tergantung dengan kabupaten kalian. Itu tergantung pada kabupaten-kabupaten di sekitar kabupaten yang kalian rujuk. Oke, sini deskripsi yang pertama saya buat Kabupaten Sleman. Yang kedua Kota Yogyakarta. Yang ketiga Kabupaten Bantul. Yang keempat Kabupaten Kulon Progo. Yang kelima Kabupaten Gunung Kidul. Klik apply lalu oke. Nah, kemudian untuk menyamakan Peter Class dengan domain yang kita klik pada geodatabase tadi, yaitu dengan cara klik kanan pada Peter Class IG dasar, properties. Nah, lalu pada kabupaten ini teks, klik ini, pilih domainnya menjadi nama kabupaten, apply, oke. Kemudian klik kanan pada ibu kota administrasi, properties, pilih kabupaten, ubah domain menjadi nama kabupaten, apply, oke. Kemudian untuk peta hujan, properties, intensitas hujan kita ubah menjadi domain intensitas hujan, apply, oke. Untuk klasifikasi hujan kita ubah menjadi klasifikasi hujan, apply, oke. Untuk peta kemiringan lereng, properties, klasifikasi lereng, kemiringan lereng ubah menjadi kemiringan lereng, apply, oke. Nah, sekarang kalian telah membuat
geodatabase yang bisa nanti kalian gunakan untuk membuat peta. Dan sekianlah tutorial dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.